warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, secara khusus beliau yang mulia Kiai Marju'in, beliau selaku pemangku Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Baisuni beserta seluruh jajaran majelis masyayikh yang sangat saya hormati dan saya taati. Dan juga tidak lupa beliau Kiai Syarifuddin, yang mulia Kiai Ardiansyah, yang mulia Kiai Abdus Somad, yang mulia Kiai Hasib Syafi'i, yang mulia Kiai Supandi, beliau Kiai Abdul Jalil, Kiai Khatibul Umam, Kiai Syaiful Bahri, dan seluruh jajaran para kiai, Kiai Fauzan dan kiai-kiai yang lain yang hadir. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu karena saya tidak tahu. Namun meskipun tidak bisa saya sebutkan secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kepada semua yang hadir. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, bini sepuh, secara khusus pemangku desa Jelutung, beliau hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Syahril beserta seluruh jajaran-jajaran desa yang hadir, dan seluruh tokoh masyarakat, dan ada pengusaha juga yang hadir, dan ada juga dari aparat pemerintah juga yang hadir. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama jenengan satu persatu. Wali santriwan dan wali santriwati, dan adik-adik santriwan yang saya banggakan, dan adik-adik santriwati yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa berjumpa dalam majelis yang sangat saya yakini ini adalah jalannya menuju barokah. Mudah-mudahan kebersamaan dalam keadaan yang dapat ridho Allah ini bukan cuma di dunia saja. Semoga kita dipersatukan, dipertemukan kembali di hadapan Allah dalam keadaan mendapatkan ridhonya, dengan catatan masuk surganya Allah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah sari tauladan yang paling sempurna. Tidak ada orang yang kesempurnaannya itu sama dengan kesempurnaannya Rasulullah. Rasulullah itu kana nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Tidak ada orang yang ketampanannya sama dengan Rasul, tidak ada. Sejarah mencatat tidak ada orang yang lebih tampan dari baginda Nabi. Sering saya ungkapkan di mana-mana,
Kalau ada yang menyatakan Nabi Yusuf itu adalah orang paling tampan sampai perempuan yang melihat tangannya luka tidak terasa, sebenarnya ketampanan Nabi Yusuf itu tidak bisa mengalahkan ketampanan Nabi Muhammad. Hanya saja kata ulama, salah satu mukjizat Nabi Muhammad, ketampanan Nabi Muhammad itu tidak mempermalukan orang lain. Jadi Rasul kalau ketemu dengan orang yang jelek, lalu tidak hadir sebagai orang yang tampan luar biasa, tapi lebih tampan dari yang jelek sedikit. Kalau bersama orang yang lebih tampan lagi, lebih tampan Rasul sedikit. Kalau bersama orang yang kuning, lebih kuning Rasul sedikit. Kalau bersama orang tinggi, lebih tinggi Rasul sedikit. Kalau bersama orang yang tampannya luar biasa, lebih tampan Rasul sedikit. Pokoknya persis saya ini. Saya kalau bersama dengan orang hitam, lebih hitam saya sedikit. Kalau bersama dengan orang pendek, lebih pendek saya sedikit. Kalau saya gandeng dengan orang jelek, lebih empentong ben HP terus aktif. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita bersama dengan para adik-adik santriwan dan santriwati. Maka saya akan mencoba menguraikan apa yang dimaksud dengan santri. Jadi santri itu harus tahu apa santri, sehingga kalau sudah tahu santri itu apa, maka seorang santri akan bisa memposisikan dirinya sebagaimana namanya sebagai santri. Ada ulama yang menyatakan santri itu penggabungan dua kata, san, al-insan. Tri adalah tiga. Jadi kalau manusia harus punya tiga. Apa yang dimaksud tiga? Ada yang menyatakan iman, Islam, ihsan. Ini definisi pertama. Ada yang menyatakan santri minal insan dari bahasa Arab, tri dari bahasa Inggris yang berarti tiga. Iman, Islam, ihsan. Ada yang mencoba memilah kalimat santri sehingga esennya satirun anil uyub. Santri itu harus mampu menutupi kejelekan-kejelekan. Nunnya naibun anil masyayikh, pengganti guru. At-ta'nya taibun anil dzunub, berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa. Roknya raghibun fil akhirah, santri itu harus cinta kepada akhirah. Iyanya ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, cinta kepada kebaikan dan harus melarang dari setiap kejahatan. Ini definisi yang kedua. Namun saya tertarik dengan definisi yang ketiga. Yang definisi ini pernah dinyatakan oleh As-Syaikh Al-Hasan An-Nawawi Sidogiri. Beliau adalah ulama sepuh dulu, dan beliau adalah salah satu waliyun min awliyaillah fi Indonesia. Beliau menyatakan as-santri bisyahidi halih. Peleng-peleng ya. Bilang, kalau peling-pelingan bilang. Nanti saya ceramahnya pelan-pelan. As-santri bisyahidi halih. 1 jam saya ceramah di bawah tidur semua. Ma makna santri? As-santri bisyahidi halih. Kalau melihat keadaan dan realitanya, apa yang dimaksud dengan santri? As-santri bisyahidi halih may yaqtasimu bihablillahil matin wa yattabi'ur rasulal amin wala yaminu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Ini definisi santri. Artinya santri itu bisa dinyatakan santri kalau santri itu yang pertama mayyaqtasimu bihablillah, orang yang mampu menjaga hubungan dengan Allah, hatinya berta'alluq kepada Allah, perbuatannya bergantung kepada Allah, lisannya selalu menyebut Allah, itu santri. Dan orang kalau menyebut nama Allah, Rasul menyatakan la taqumus sa'ah hatta la yabqa man yaqulu Allah Allah Allah. Kalau masih ada santri yang notabene menyebutkan nama Allah, kiamat itu tidak akan terjadi. Jadi adik-adik santri ini adalah pengundur hari kiamat. Karena sebenarnya kiamat itu sudah terjadwal tahun 2012. Karena tahun 2008 Kiai Marjukin sudah bangun pondok pesantren, gagal kiamat itu. Dulu di Madura sampai ada lagunya. Di Amerika ada film namanya Kiamat 2012. Di Madura ada lagunya.
Ramiro ta berita kampung bentisah kiamatlah para orang sosa. Cangring Amerika bekal beda gempa 2012 langit tumpah. Astaghfirullahaladzim. Itu lagunya pada tahun 2011. Saya ada di pondok pesantren itu kepikiran, kalau 2012 ada gempa, padahal saya belum nikah. 2015 berhenti mondok, saya langsung nikah. Alhamdulillah, tiap malam gempa sendiri di rumah. Cagila tak tahu kan pendong HP dia. Tahu apa ini? Makanya kiamat itu tidak bisa dijadwalkan. Makanya lagu ini akhirnya kiamatlah karena bedeng Islam wajib percaya. Terus akhirnya aku rekes dekir. Jadi kiamat tidak akan terjadi hatta la yabqa may yaqulu Allah Allah. Kalau masih ada qasaid tadi namanya qasaid ikhwanul Mustafa, tulisannya Nyungsang. Nyungsang itu bahasa Inggris. Jadi kalau masih ada qasaid yang lagunya itu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi fajalna minal akhyar Allah Allahu Allah Allahu. Kiamat diundur 50 tahun. Satunya lagi nyanyi Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Nah kalau santri lagunya harus seperti itu ya. Jangan sama dengan santri Madura. Santri Madura santri, tapi nyanyinya itu pakai bahasa orang lain yang denger gak ngerti, yang bicara juga nggak tahu. Ikdo jese hui joda, jab ikdo jese liye bani. Aku pak, jangan penuh ngeban HP dengan rakyatnya. Meri meri meri. Anak siapa juga? Kahani muskil dola bezoli bayana ho pagi. Terus mengucap terus pentemuku itu. Ada pengajian beliau keser. Jadi orang itu bisa dinyatakan sebagai santri yang sempurna kalau lisannya tidak pernah berhenti menyebut Allah. Dia mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau mau tidur Bismikallahumma ahya bismika amut. Bangun tidur Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau kencing Allahumma jannibna syaitana. Oh ini kalau banyak jerah aja sampai dalam semikir. Iya lah iya. Kening pen tamarin kaki jalan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa menyebut asma Allah. Amin. Amin Allahumma. Orang dulu sesepuh-sesepuh kita itu tidak pernah lepas dari zikir Allah. Tapi bukan Allah, Allah, Allah. Aja kayak Allah Ta'ala. Ya, tapi meskipun zikirnya salah, dulu itu jadi puju. Ya. Imamnya coba kita perhatikan, kalau sekarang imam itu sholat, imamnya fasih.
Tapi makmumnya orang-orang yang sudah berumur 90 tahun tidak bisa mengikuti imam. Imamnya, Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah. Coba dengarkan makmumnya, banlos banlos banlos, banlos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman. Allahu akbar. Lober ya lober. Astaghfirullah li wa li walidayya, astaghfirullah li wa li walidayya. Kalau yang kakek-kakek, astaghfirullah li walidayya. Namun kebiasaan zikir itu karena memang sudah dibiasakan orang-orang terdahulu, makanya banyak orang terdahulu itu meskipun bacaannya secara bacaan tidak tepat, banyak menjadi orang yang waliyun min auliyaillah, jadi kekasih dari beberapa kekasih Gusti. Karena itu kalau santri itu boleh berubah bacaan tapi harus tahu ilmunya, nggih? Karena kalau santri itu bacaan sendiri itu, kalau Al-Quran itu ada 7 macam bacaan. Ada yang baca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu yang Imam Hafiz atau Imam Asim. Sementara kalau riwayat Nafi dan mengikuti bacaan riwayat Waros, itu bacaannya boleh menjadi imalah surah. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awi. Yang mun ngimami masjid cak macam ane ketuk pernong ben pacak ya. Artinya cukup tahu ilmu, karena di Indonesia madhab Quran kita adalah Imam Asim dan Imam Hafiz. Namun kalau nanti kita menemukan bacaan orang lain yang tidak sama dengan kita, jangan menyalahkan, bisa saja itu bacaan ikut imam lah. Jelas? Bisa dinyatakan sebagai santri kalau santri itu adalah orang yang berta'alluq kepada Allah, orang yang hanya mengandalkan Allah dalam semua bentuk kegiatannya, yang kesehariannya selalu berzikir Allah. Dan Al-Quran menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dawuhnya Gusti Allah, orang yang membiasakan zikir Allah, dijamin orang itu ketika kembali kepada Allah nanti juga akan menyebut nama Allah. Makanya ini yang dinyatakan oleh ulama, matan nas ala ma'as. Orang itu akan mati tergantung kesehariannya dia hidup, tergantung kebiasaan sehari-hari. Orang yang banyak menyebut sholawat, menyebut Rasulullah, insya Allah mati dengan membawa sholawat. Orang yang banyak menyebut nama Allah, insya Allah akan mati dengan membawa nama Allah. Orang yang mati, yang kesehariannya itu sibuk dengan ucapan-ucapan yang tidak berguna, maka dia juga akan mati dengan keadaan membawa ucapan-ucapan yang tidak berguna. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, amin Allahumma amin. Ini dulu ada cerita, ini sering saya ceritakan, namun cerita ini bukan dari kitab ya, ini cerita dongeng. Kalau orang Madura mengatakan tunging. Ma makna tunging, tungat tu bareng tak kenging. Itu Madura itu kan ada maknanya, tunging tungat tu bareng tak kenging. Maknanya mai beli ceh walan mari beli apa cece, maknanya mai pujuk walan kita sopu la toju, maknanya mai jerengkong kadang jerenggak kadang jerukong, maknanya mai landuk walan aklan semua nunduk, maknanya mai raceng mun yang kui ngara semua nunceng, maknanya mai tongket kadang tong kadang teket. Cak gendek kak ketawa lek. Nang jak gila sandi tongkatnya. Nek keng dongeng ki. Namun meskipun ini cuma dongeng, tidak ada kitabnya, kata ulama cerita ini
sesuai apa yang dinyatakan ulama, matan nas ala ma'as, manusia itu akan mati dengan kebiasaan sehari-hari. Kalau dia biasa ngaji, banyak orang itu mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau orang suka sholat, banyak orang yang mati dalam keadaan. Nah dulu itu, ini konon katanya, ada seseorang itu yang disuruh ngaji tidak mau, sholawatan tidak mau, kesukaan kesehariannya nyanyi, kesukaannya bernyanyi. Waktu itu yang menjadi lagu kesukaannya itu adalah lagunya Megi Z. Megi Z itu adalah saudara paling muda, karena paling tua namanya Megi A, adiknya Megi B, Megi C. Jadi setiap hari orang ini selalu lagu anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Kan ada dulu ya lagu seperti itu. Dia kalau jalan keluar, anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Ke tetangga satunya, anggur coklat. Suatu ketika orang yang biasa nyanyi ini, dia keadaan sakaratul maut, meninggal dunia. Akhirnya tetangganya datang mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Kan ayo nyebut ya, la ilaha illallah. Dia menggelengkan kepala, tidak mau mengikuti kalimat la ilaha illallah. Nyebutkan la ilaha illallah, nggak mau, geleng-geleng. Akhirnya pas waktu nyawanya hampir putus, yang mau mati ini nyebut, tapi bukan talqin la ilaha illallah, malah dia nyanyi anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap tompes marina. Isdet dia. Ya, ini kan cuma dongeng. Lah katanya ketika masuk ke dalam kubur didatangi dua malaikat, namanya malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir tanya sesuai pertanyaan yang biasa ditanyakan kepada orang yang mati. Ya fulan, mar rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dengan santai yang mati menjawab, anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Akhirnya dipukul sama malaikat, jentuar. Nyahut dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu, membuat aku lesu darah. Dipukul lagi, jentuar. Dilanjutkan, sungguh dirimu teganya. Oh pada diriku. Ngaku pak kapan lagu ini kata datang jangan kaki pengajian, kaki orkes boy. Ini cuma dongeng ya, tidak ada kitabnya, cuma kata ulama jelas matan nas ala ma'as. Orang itu akan mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Kalau dia kebiasaan sehari-harinya membaca Al-Quran, insya Allah dia akan membawa Al-Quran itu dalam keadaan nazak terakhirnya. Kalau biasa berzikir Allah, maka Allah itulah yang akan dibawa mati. Mudah-mudahan kita termasuk santri, masuk kategori as-santri bisyahidi hali may ya'tasibu bihablillahil matin, orang yang selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala secara perbuatan, secara lisan, dan secara aktualita kehidupan keseharian kita. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua, seseorang itu akan dinyatakan bahwa dia santri mayyattabi'ur rasulal amin, orang-orang yang dia mau mengikuti Rasulullah. Apakah pantas kita dinyatakan sebagai santri? Dilihat, kalau kita mengikuti Rasulullah maka kita santri, kalau tidak maka dipertanyakan apakah kita itu adalah santri yang sebenarnya atau tidak. Kenapa kok demikian? Rasulullah dawuh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu pertama diutus ke dunia ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga ada selikon bahwa apa? Seseorang itu akhlak dijadikan pedoman yang pertama. Afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang akhlak. Kenapa kok demikian? Karena setiap ilmu-ilmu yang lain itu butuh kepada akhlakul karimah. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kita itu kalau ada acara maulid itu dibacakan Rasulullah, dibacakan sejarah Rasul. Kenapa kok dibacakan sejarah Rasul? Agar kita mampu meniru dan bisa kenal dengan Rasulullah. Kalau sudah tahu, kalau sudah kenal, gampang kita mengikuti Rasul. Lalu dinyatakan, siapakah Rasulullah? Anta syamsun, anta qamarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghal. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang masa. Ada apa tidak? Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai cahaya, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Kita puilek terus. Orang cek digudile. Jadi dibacakan Rasulullah. Rasulullah bagaikan cahaya. Karena apa? Rasulullah itu diterima oleh seluruh manusia. Dalam salah satu buku yang disebutkan Muhammad is super leader, super teacher, dinyatakan Nabi Muhammad diterima oleh semua kalangan karena satu, yaitu karena akhlaknya yang sangat luar biasa. Itu Rasulullah. Orang-orang barat ketika diceritakan Al-Quran, beliau malah mencari kelemahan Al-Quran. Ketika diceritakan Allah, malah mereka minta bukti konkret bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika orang-orang barat diceritakan bagaimana Rasulullah, siapakah akhlak Rasulullah, orang-orang barat menyatakan, oh, Islam is the single one, the true religion, the behind of good. Aku pak yang ngasih tawar tenda kaki. Apa artinya? Tahu makin kok udah tak tahu. Sepenting apa tak nyaman di luar lah. Semua agama itu baik. Kristen baik, Konghucu baik, Hindu baik, Protestan baik. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi dari semua agama hanya Islam yang mengajarkan kebenaran. Baik belum tentu benar. Namun kalau agama itu benar, pasti di dalamnya tertanam nilai-nilai kebaikan, yaitu adalah Islam yang dinyatakan oleh Rasul. Ad-dinu atau al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, dibuktikan dengan akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Rasulullah itu punya surban rida. Kalau yang di kepala itu namanya imamah, ini rida. Ridanya Rasulullah itu pernah suatu ketika ada kucing tidur ke ridanya Rasulullah. Rasulullah mau sholat, takut mengganggu kucing yang tidur, dibelah jadi dua ridanya. Kucing yang tidur tidak bangun, rida satunya dibawa sholat. Itu Rasulullah. Untuk pak garing jeletung deh rumah. Pejeng duhur para tak ada lah. Sejada andi situng pada pejeng apa kucing pampak tidur kaki. Haram tak penting kaki kopeng untuk. Rasulullah tidak. Disebutkan dalam kitab Ar-Rifqu bil Hayawanat, sampai kepada hewan tidak pernah dengki. Diikuti para sahabatnya. Ada sahabat Rasulullah namanya adalah Abu Hurairah. Ulama khilaf tentang masalah penamaan, kenapa kok dikasih nama Abu Hurairah. Cerita yang masyhur, beliau itu banyak kucingnya, sampai Abu Hurairah itu punya 1000 kucing, sehingga setiap sakunya itu kucing, sini kucing, sini kucing, kucing semua sampai 1000. Bahkan beliau pernah suatu ketika itu pingsan karena tidak ada makanan yang bisa dia makan. Setiap punya makanan dikasih ke kucingnya. Saya buka menggunakan sampean tak usah saya bu. Andi kucing situ ngabudu pampak harap hanya ada kisah. Pahit buang ke timur sungai ini sah. Kapan mari tak orang ngemole. Pada pak gebung kona haram keluar kucing ke siapa tu? Jangan si malaju. Apa ikut? Kata orang bahasa planet ini mas. Mohon maaf ya, karena saya itu asli Madura. Jadi tak campur-campur, kebetulan dia juga Madura. Saya asli Madura, meskipun potongan-potongan Arab ini Madura. Nah, tadi itu sampai ada yang pantun itu. Anak Cina memakan babi diberi umpan sebatang keladi. Anak siapa berpantun tadi? Katanya saya tampan sekali. Jadi
Itu Rasulullah sampai dalam Asraful Anam dinyatakan ma ra'ainal laisa hanna kana ba'idan faqarribhu, kalau jauh dekatkan, wa in kana fil bahri fa'atlihu, kalau di dalam laut munculkan, wa in kana haraman fatahhirhu, kalau haram halalkan. Kata malaikat doa aja cek maksud dia. Ini santri itu gampang kalau minta jodoh. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah dijodohkan dengan orang lain, gagalkan perjodohannya, jodohkan dengan saya. Kalau dia sudah bertunangan dengan orang lain, ya Allah, bunuh tunangannya dan jodohkan dengan saya. Dan malaikat pun campur pura colong boy. Itu santri itu kebahagiaannya nggak sulit, cepat bahagia. Lampu mati saja bahagia. Boleh gak ngaji gitu. Pas bilang gitu lampu hidup. Hidup. Kok tahu? Tahulah, saya juga santri dulu. Sama-sama santrinya. Ya. Santri itu kalau beli gantungan baju warna biru semua 8, kalau 1 minggu warnanya itu sudah warna-warni. Merah, hijau, kuning. Kenapa? Punya teman diambil semua. Maka harus menjaga akhlak. Santri itu akhlak. Dan selalu saya nyatakan ketika ada qasidah dalam kitab, yang qasidah ini disandarkan kepada Sidina Ali, zaka'un wa irsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tunuz zamani. Santri kalau mau ilmunya barakah, kalau mau mendapatkan ilmu yang manfaat dan cepat mendapatkan ilmu, zaka'un, dia harus cerdas, wa irsun, dia harus mempunyai perasaan ingin tahu yang besar, wastibarun, sabar terhadap cobaan-cobaannya orang mondok, wa bulghatun, harus mempunyai uang. Untuk apa? Kepentingan-kepentingan di dalam belajar. Yang nomor 5, wa irsyadu ustadin, harus ada ustadz yang mengajari ilmu. Namun setiap saya ceramah, saya tidak mengartikan irsyad ustadz sebagai ustadz yang mengajar, tapi saya mengartikan santri harus takdim dan menghormati kepada orang yang mengajar. Kenapa kok demikian? Karena Al-Imam Muhammad bin Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i yang menyatakan, atau Imam Syafi'i pernah dawuh, innal muallima wat tabiba kilahuma la yamsihani idahuma lam yukrama. Kiai itu meskipun dia ngajar tiap hari, tapi santri tidak menjaga akhlak kepada kiai, maka ilmunya tidak akan masuk. Kalaupun masuk, akan menjadi santri yang pintar, tapi ilmunya tidak akan barokah. Percuma, karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kalau kita punya ilmu banyak tapi ilmunya tidak bermanfaat dan tidak diamalkan, maka bagaikan kayu yang tidak berbuah. Tidak perlu banyak ilmu kalau tidak bermanfaat. Sedikit tapi bermanfaat itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak bermanfaat. Ya, kalau bilang lebih baik dari yang banyak ilmu, keliru. Sedikit ilmu tapi bisa diamalkan lebih baik daripada yang tidak punya ilmu dan tidak mengamalkan sama sekali. Jelas? Kalau santri ingin bermanfaat, harus takdimul ilmi. Saya teringat dulu waktu saya belajar, saya itu kelahiran tahun 90-an, jadi sekarang masih umur 14 tahun lebih sedikit. Pada tahun 99 saya masih belajar. Itu kalau saya berada di dalam kelas, ada guru masuk ke dalam kelas, saya dan teman-teman itu tidak berani duduk. Kebetulan saya mondok ini bersama dengan Ustadz Abdul Jalil, Ustadz Khotibul Umam, ini ada Ustadz Soeharto, Ustadz Bujang. Harapnya aku lihat Bujang ya. Engkau tak bujang, yang bisa nambah. Dengan ustadz-ustadz yang lain ini gabung dulu. Saya tahun 99, kalau guru masuk dalam kelas semuanya berdiri. Isti'adad qiyaman Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min natayakal jisami min natayakal jisami. Karena menjaga akhlak kepada kiai, tidak berani kembali ke tempat duduk kecuali diperintah sama kiai sama ustadz, atau ustadz duduk baru kami ikut duduk. Kalau ada
tulisan ustadz di papan yang tidak terlihat atau tidak jelas, kami tidak berani tanya dari tempat duduk, kami maju ke depan, lalu ibu jari ini yang disodorkan, kiai, ustadz, ini nomor 1 apa bacaannya? Yang mana? Ini loh. Oh, baca berba, bak ngecebe, bak ngapes buta, caberta, babi buta. Kalau yang nomor 2, tak caberta, ngapes sumim caberma, tak caberta, tahu mata. Itu kalau sudah tahu bacaannya, lalu kembali ke tempat duduk, lalu kita tulis. Dan sekarang saya juga kadang-kadang bantu ngajar di Bangkalan. Kula mengajar makin bah tulisan boleh tak pacar, ada tulisan saya yang nggak jelas. Itu anak-anak bukan maju ke depan, tetap duduk dari tempatnya. Tat cai tekan ngending kaya dengan tat. Ibun bocok ki nyampi tahu ustaz cai tak cai raja nih. Ku nyangkok ceng kedoi dulu. Ambu cak gelak kakek. Duduk nak kaki saya kocak di kok. Betul itu. Ada salah satu kiai namanya Kiai Hasyim dari Banyuwangi. Beliau pernah mondok ke pondok pesantrennya Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ketika nyampe ke Syekhuna Khalil di Mangan Bangkalan, ditanya sama Syekhuna Khalil, siapa namamu? Hasyim Kiai. Dari mana? Banyuwangi. Tujuannya apa? Mau menuntut ilmu. Pada siapa? Kepada jenengan Syekhuna Khalil. Gitu ya. Baik, saya keluar dulu, jaga halaman rumah, saya takut kotor. Syekhuna Khalil keluar rumah, lamanya sekitar 3 hari 3 malam. Pulang ke rumah, Kiai Hasyim tetap berada di bawah pohon mangga milik Syekhuna Khalil. Dia tidak ke kamar selama 3 hari 3 malam. Hasyim, kamu tetap di situ? Nggih Kiai. Tidak ke kamar? Tidak. Kenapa Hasyim? Karena perintah jenengan, saya menjaga agar halaman takut kotor, saya menjaga takut ada daun mangga yang jatuh, sehingga setiap hari saya mengambil daun mangga yang jatuh untuk saya bersihkan dan saya simpan ke tempat sampah. Bayangkan sekarang kalau kiai punya mangga, hati-hati kalau santri ada di bawahnya, hilang mangganya. Itu di Madura ya. Kalau di Julutung kan pulang mbok ya. Cagilah. Ada bukan apa deh? Hah? Nah, kok iya rambutan kan? Ada bahaya. Betul itu. Santri sekarang pinter-pinter. Kalau ada rambutannya kiai itu dia naik ke atas. Kalau dimarahi masih ada dalil yang mencuri itu. Maling punya kitab sekarang itu. Kalau santri, hei, itu milik guru, jangan diambil itu. Turun, yang maling itu ambil kitab. Ini kata kitab, wala ta'khudhu, dan kamu tidak boleh mengambil minhu dari guru syai'an satu-satu. Cek saking bahasa Madura, wala ta'khudhu banta oleh ngalak sampian kapi minhu dari kiai syai'an dek tung situng. Artinya munding kiai cek kana kentung situng bah kana kapi itu kan. Maling ngamu guru kitabnya benar, keng cetak kesengal to'o terkenal. Hati-hati deh ya. Guru itu tidak ada bedanya, dihormati sama tidak dihormati tidak ada bedanya, gak penting. Apa gunanya dihormati? Gak ada. Tapi sampian sebagai santri kalau tidak menghormati ilmunya tidak akan bermanfaat. Cuma santri, wali santri juga harus menjaga etika dan tata krama kepada gurunya anak-anak kita. Kenapa kok demikian? Karena kalau sudah kadung anak kita itu belajar kepada salah satu kiai, maka dia adalah guru kita juga secara tatanan akhlak. Makanya kalau tidak dijaga, ilmu yang didapatkan oleh anak kita dikhawatirkan akan menjadi ilmu yang tidak barokah, akan dikhawatirkan jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Makanya akhlak ini adalah urutan pertama. Tidak banyak punya ilmu, tapi akhlak dijaga, insya Allah ilmu yang sedikit akan bermanfaat. Amin saja, atau beruntung sekali kalau santri di sini banyak ilmunya dan bermanfaat. Amin Allahumma. Tengah malam bisa bangun kencing, habis kencing sholat. Jangan sholat, wudhu dulu ya. Kalau santri itu
Ada setan yang menjaga santri di tempat kamar mandi, tempat wudhu, itu namanya setan walhan. Kalau di masjid-masjid, musola-musola, itu namanya setannya khonzab. Ini menjaga santri. Jadi santri, ustadz, kiai itu dijaga sama dua setan ini. Kalau di kamar mandi dijaga sama walhan, kalau di dalam musola dijaga setan namanya setan khonzab. Kenapa? Karena santri itu pasti dia berhati-hati di dalam berwudu dan sholat, makanya diganggu agar wudunya tidak sempurna. Sehingga khonzab walhan itu tempatnya di kamar mandi, walhan itu tempatnya di tempat di mana kita wudu. Kalau kita sudah dihampiri setan yang namanya walhan, kita wudu tidak cukup satu kali. Nawai, nawai, asyhadu an la ilaha illallah, nawai, nawai. Nah ini kalau sudah dari pondok nawai-nawai ke rumah itu tetap nawai-nawai itu. Makanya bagian pukempuk ini kepada ibu engkau. Namun sampian masuk ke jeding tengah malam pah beda orang, tu ditanya akid, kaki walhan kai. Kalau tu pak kemat tuannya kedoke tak kejiban cantum. Kalau sudah kena walhan itu tidak akan selesai wudunya. Nawai, nawai, nawai. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah Kalau sudah dari kamar mandi nawai ke musola itu, akhirnya datang setan khonzab namanya. Lalu kata setan itu, sholatmu tidak bagus nak. Allahu Akbar, kurang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, kurang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, kurang bagus. Allah takbir. Nah karena kalau sampai panjangnya 14 harokat atau 7 alif itu gak sah takbirnya, karena tidak ada imam qurra yang memperbolehkan takbir sepanjang 7 alif. Makanya kalau takbir itu kata ulama al-ihtiyat tarkul ihtiyat. Kalau ada santri punya penyakit waswas, caranya satu, tinggalkan kehati-hatian selama kondisi waswas. Jadi kalau sampean waswas tidak usah hati-hati, semakin hati-hati akan semakin waswas. Jadi waswas itu ditimbulkan perasaan kurang bagus, akhirnya diperbaiki lagi, akhirnya tidak jadi sholat karena mau memperbaiki takbir yang tidak selesai. Makanya mun benerin waswas laban ben atena. Jadi tak usah tengok. Allahu Akbar, tak saleh, tak satolong, tak saleh. Tapi jangan pakai mulut, batal sholatnya. Pakai hati juga dilawan. Insya Allah kita selamat dari penyakit yang namanya mudah-mudahan diselamatkan. Amin Allahumma. Sempurnakanlah sholat, sempurnakanlah ibadah mengikuti Rasulullah, dan sempurnakanlah akhlak sebagaimana Rasulullah menyuruh kepada Sa'ad bin Ubadah kepada lewat, qumu li sayyidikum, ayo kita berdiri ketika ada orang yang kau jadikan pemimpin. Lebih-lebih guru. Makanya kita kalau ada ulama sunnah berdiri. Nggih. Kalau ada kiai lewat kita berdiri, ada ustaz lewat kita berdiri. Berbicara kepada ustaz tidak boleh suaranya lebih tinggi. Makanya kalau ada ustaz bertanya dari jarak jauh, jangan jawab dari tempat yang jauh, lari ke hadapannya lalu dijawab dengan suara yang lebih rendah. Karena kalau kita jawab dari tempat yang jauh, suara kita akan lebih nyaring. Makanya kiai-kiai dulu kalau ada ulama, guru bertanya dari tempat yang jauh, tidak dijawab dari tempat yang jauh itu, dia lari ke hadapan kiai lalu dijawab. Di kelas ada yang ngajar, dia langsung lari ke depannya. Nggih yai ada. Jadi jangan dijawab dari yang tempat yang jauh. Ada yang ngajar kelas 4, ada kiai, apa nggak dengar? Ada kiai nggak dengar nak, wah bolot kiai deh. Nggak boleh. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kau angkat suara lebih tinggi dari suaranya Gusti Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka jangan sampai kita mengangkat suara lebih keras dari suaranya kiai. Itu min adabil orang-orang yang belajar kepada orang-orang yang mengajar kita. Harus menjaga tata krama dari ucapan, dari tingkah laku, dari keadaan kita. Insya Allah kalau akhlak sudah dijaga, ilmu kita meskipun sedikit akan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Kalau para wali-wali murid yang hadir
juga menjaga akhlak kepada gurunya anak-anak kita. Sebentar anak kita mondok di tempat ini, tapi menjaga akhlak antara santri, wali santri dan semua yang berhubungan dengan santri kepada orang yang mengajar anak kita. Insya Allah ilmu kita akan menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin Allahumma. Ini yang nomor 2. Yang pertama apa? Tulah. Yang pertama apa? As-santri bisyahidi halihi may ya'tasimu bihablillahil matin. Orang yang selalu bergantung berta'alluq kepada Allah. Ini yang pertama. Yang nomor 2, wa yattabi'ur rasulal amin. Orang yang mengikuti jejak dan tingkah laku baginda Rasul. Itu santri. Kalau santri harus bersambung kepada Allah. Kalau santri harus mengikuti Rasulullah. Yang nomor 3 bisa dinyatakan santri, wala yamilu yumnatan wala yusratan, dan tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, fi kulli waktu wahin, dalam setiap keadaan. Santri itu tidak boleh berpikiran banyak. Pokoknya apa yang ada di dalam pondok pesantren, program apa, kegiatan apa, itu saja dilakukan. Di pondok ada program kiroat kita. Di pondok ada program kitab kuning, belajar kitab kuning. Di pondok ada program tartil, ikut tartil. Meskipun suaranya enggak enak. Terus kita kiroat, apa kok mana kiroat mau nyempet terkepek? Enggak apa-apa, yang penting ikut. Ini program. Jadi tidak boleh mempunyai aturan sendiri, harus ikut kiai, harus ikut program pondok pesantren, harus ikut kegiatan yang ada. Ya darusan, disuruh darusan. Sehingga orang yang sudah melakukan semua yang ketiga itu, insya Allah sudah menjadi orang yang mencukupi kriteria sebagai santri. Kalau sudah mencukupi kriteria sebagai santri, insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Amin Allahumma. Coba betapa senangnya kita kalau ada orang tua kita mau meninggal dunia, anaknya yang punya ilmunya bermanfaat. Taunya cuma Al-Quran. Orang tua mau meninggal, lalu anaknya membaca Al-Quranul Karim. Betapa senangnya orang tua. Mungkin ada bangki. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك inni akhafu Allah rabbal alamin. Anak siapa ngaji di kana? Anak mampu ngaji atau ini? Makai emangnya capok mau bilang ngaji. Satunya ngaji lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Satunya lagi ngaji. Kebetulan yang satunya itu gak mondok. Ngaji dia gak tahu, gak ngaji, malu kalau sudah kadung ada di dalam musola. Akhirnya diambil mic ngaji juga. Kalau tadi pakai lagu Arab, pakai lagu Syria, ini pakai lagu Cina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lagu Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abdul Jalil lewat nyahut. Hayya. Kenapa lagunya bukan lagu Al-Qur'an? Ini cuma masalah lagu saja, antara orang tahu tidak tahu itu beda. Alhamdulillah di pondok ini juga ada wajar dikdas. Tidak hanya diajari kitab-kitab ilmu pengetahuan dunia. Maksudnya bagaimana? Kita 99% itu pelajaran ilmu agama. Lalu juga dibekali ilmu tentang keduniaan. Karena apa? Kita juga hidup di dunia, sehingga insya Allah ilmu kita akan sempurna. 90 ilmu agama umpama, 10%-nya adalah ilmu tentang keduniaan. Sehingga kita itu terpadu dalam diri kita dua ilmu yang sama-sama dipentingkan. Ilmu agama untuk selamat di akhirat, ilmu dunia untuk kita hidup sempurna di dunia. Amin Allahumma. Makanya
tadi di awal ada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu? Jawabannya tidak sama. Jangankan tidak bisa baca Al-Quran, orang tidak bisa baca tulisan saja itu tidak sama. Makanya dulu pernah ada cerita, ada seseorang itu mondok, dia tahu bisa baca Arab bisa, baca tulisan yang abjad juga bisa. Akhirnya yang satunya ini nggak mondok ke Sidogiri nggak kerasan, mondok ke Sidoarjo pulang, akhirnya mondok ke Sido muncul lagu beca. Ke Mekah si kedua aja, depak dalam pesawat, duduk yang bisa baca dengan satunya yang nggak bisa baca sama sekali. Akhirnya datanglah pramugari. Tahu pramugari? Cuma kita tahu lah onggu lekas mari kan. Datang pramugari, akhirnya pramugari itu menyodorkan roti. Yang nggak tahu ilmu sama sekali, yang nggak sekolah itu berpikir takut tidak kebagian, takut tak minum. Ntar keadaan pak acamak langsung ngalak kalau tidak. Karena tangannya kotor, sama pramugari dikasih tisu. Setelah dikasih tisu, yang bodoh itu akhirnya berbisik-bisik sama yang pintar. Yang paling akhir itu rasanya nggak enak. Yang mana? Itu yang warna putih. Nggak ada rasanya kok. Jajannya seperti kamu makan, habis 5 tadi saya makan. Tisu nih pegemen. Yang sebut pergi kepada aku lapar minum tas di kakan apa? Andok beduk kali itu. Gila macam tisu kakan. Ini bedanya cuma antara orang yang tahu baca dengan tidak tahu baca. Setelah nyampe di Mekah, di maktab di Penampungan, makanlah. Ketika makan bareng-bareng, yang pintar itu karena bisa baca, dia buka tas, diambillah kecap, dibaca karena dia bisa baca, kecap ABC. Karena bacaannya kecap ABC, disobek, dituangkan lalu makan. Yang bodoh malah ikut ambil kecap juga. Mau baca nggak tahu, cuma dilihat gambarnya. Kok beda gambarnya? Mungkin ini kecap Mekah katanya. Akhirnya disobek, setelah disobek dituangkan. Setelah makan berbisik lagi, kecap saya gak enak. Kenapa? Rasanya pahit sekali. Udah gitu ketika saya makan kok berbusa. Ketika dilihat ternyata sampo Emiro. Cepat ke sampo saya katakan. Nah ini di dunia saja. Jangankan ilmu agama, antara tukang macak bentak uning maca saus ampun kita. Oleh karena itu berbahagialah adik-adik santri. Mudah-mudahan oleh Allah ilmu yang didapat, ilmu yang diajarkan kepada sampean oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Dan kita doakan mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan kepada sampean dengan dijaga akhlak kepada para kiai, para guru, meskipun sedikit lebih-lebih banyak ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah. Amin. Sehingga bukan hanya bermanfaat di dunia, sampai ke akhirat ilmu sampean yang telah belajar bertahun-tahun di pondok ini, mudah-mudahan ilmu itu bisa menjadikan sampean selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan bisa masuk surga bersama guru-guru kita, menjadi orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat kenikmatan dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Saya ulangi sebagai kesimpulan, seorang santri itu bisa dinyatakan dia santri yang sempurna kalau mendapatkan atau sudah mencukupi 3 kriteria. Yang pertama, as-santri bisyahidi hali may yaqtasimu bihablillahil matin, orang yang selalu berta'alluq, berhubungan kepada Allah, perilakunya, lisannya dan hatinya. Yang kedua, wa yattabi'ur rasulal amin, mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap langkah dan gerak-geriknya, terutama di bidang akhlaknya. Sehingga kalau akhlak ini dijaga, maka ini adalah pondasi awal untuk mendapatkan ilmu barokah, ilmu bermanfaat. Yang nomor 3, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahin, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, istiqomah lurus. Ikuti apa yang menjadi konsep dan juga anjuran-anjuran guru kita, ikuti kiai-kiai kita. Insyaallah kuluban sampian tukar tekti santri selesai. Amin Allahumma. Tanya kiai-kiai dulu tuh, kiai-kiai sepuh itu kalau sudah ngomong kiai ya kiai. Saya tuh tergantung kiai. Malah Ki Hasim Mino genggong penjarakan Probolinggo itu disuruh cari ikan di tempat atau di kolam itu banyak buayanya, dia tetap berangkat. Kenapa? Diperintah kiai. Namun setelah nyampe ke kolam itu buayanya keluar, dia bilang, buaya minggir, saya diperintah kiai untuk menjalah ikan. Kalau kamu tidak
menghindar, nanti kamu saya akan ambil. Ternyata buayanya tidak mengerti bahasa Melayu, bejana tak nyimpang. Akhirnya jelenah yang telaki weterkon, kalau bahasa Madura kelemar kakek. Kelemar itu kalau bahasa sini bahasa apa namanya, tahu kelemar sebenarnya? Laung gule dia kasih Pak Mar pengajiannya. Kelemar itu ada sejenis ikan kecil-kecil, kalau di Madura namanya kelemar. Nggak tahu di sini, kelemir mungkin. Buaya yang besar itu ketika ditangkap dengan izin Allah menjadi ikan kelemar itu beribu-ribu. Saking takdirnya sama kiai. Sama kiai disuruh ke tempat yang berbahaya, begitu. Tidak sama dengan orang-orang sekarang di Madura. Kalau di Madura sekarang beda. Kemarin ada pilihan presiden, ditanya, kamu itu presiden pilih siapa? Pilih Wowo apa Wiwi? Nyahun, saya mah ikut apa kata kiai. Kalau kata kiai merah, saya ikut merah. Kalau kata kiai biru, saya ikut yang biru. Maksudnya apa? Yang merah ratusan, yang biru 50-an. Maksudnya gimana? Di Madura itu meskipun kiai kalau tidak ada uangnya tidak diikuti di Madura. Mudah-mudahan kita tidak dan diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada benar dari yang saya sampaikan adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Salah, khilaf, keliru dari yang saya sampaikan. Semua kesalahan dari kekhilafan dan kebodohan Al-Fakir Muhammad Khalil Yasin mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa sebagai bentuk acara kita sempurna, dan mudah-mudahan kita disempurnakan di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika kama nawwarta as-samaa'a wal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wat khairil fatihin. Allahumma tahassunna bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'na bikum بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قاضي الحاجة يا مجيب الدعوة إنك سميع الدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة يا الله، واختمنا بحسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا ببركة أسرار الفاتحة. Terutama kepada para kiai, para sepuh, mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak pantas dari yang saya sampaikan. Adik-adik, mudah-mudahan dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo, burung gagak, burung cendeраwan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.